Kalau kita merujuk ke SOP ya, SOP preventif non justisial ya. Surat teguran pertama 7 hari, teguran kedua 3 hari, teguran ketiga 3 hari ya. Jadi jawabannya adalah E. Bisa kita lihat di sini. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Suwanatea. Setelah sebelumnya 2 hari ini kita kosong, tidak membahas soal karena saya ada beberapa kegiatan yang saya ikuti. Nah, di hari yang cerah ini secerah hati kalian yang sedang menunggu SKB CPNS 2021 ya. Hari ini hari Minggu pagi jam 9:30 waktu Indonesia Barat tanggal 27 November 2021. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang contoh soal SKB CPNS formasi Satpol PP. Di sini kita punya 50 soal dan soal ini merupakan kiriman dari salah seorang dari kalian ya, dari teman kita. Dan kita akan membahasnya dengan merujuk kepada berbagai ketentuan tentang Satpol PP ya, termasuk materi-materi yang ada di kisi-kisi SKB Satpol PP. Namun sebelum itu, pastikan khususnya bagi kalian yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Oke Jones, langsung aja kita masuk ke nomor 51 ya. 50 soal sebelumnya udah pernah kita bahas, jadi silakan tonton video sebelumnya dan ini merupakan kelanjutan untuk 50 soal berikutnya. Kita mulai dari 51. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda atau Trantibum dapat menggunakan kewenangan. Nah, di sini PPNS ya. PPNS itu apa? Penyidik Pegawai Negeri Sipil ya. Dalam rangka penyelidikan. Nah, ini hati-hati, ada penyelidikan, ada penyidikan ya. Bedanya apa? Sepertinya saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Bahwa kalau penyelidikan itu belum ada bukti, belum ada tersangka ya. Sementara kalau penyidikan ditandai dengan sudah adanya tersangka dan sudah adanya alat bukti yang cukup. Nah, dalam rangka penyelidikan ini Jones ya, PPNS menggunakan kewenangan pengawasan dan pengamatan ya. Jadi bukan cuma pengawasan tetapi juga pengamatan. Ya. Dan tapi bukan juga penyidikan karena di sini sudah jelas penyelidikan ya. Jadi kewenangannya adalah pengawasan dan pengamatan. Sekarang coba kita masuk ke referensinya. Ini sepertinya ada di SOP Satpol PP ya, lampiran Permen 54 ya. Coba kita lihat. Apa tadi? PPNS ya. Nah, ini ya. PPNS dalam rangka penyelidikan ya, pelanggaran Perda dan Trantibum dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan ya. Jadi silakan kalian baca tentang penyelidikan ya dan tentang penyidikan dan seterusnya ya. Penyelidikan ini masuk ke penindakan justisial Jones ya. Jadi kalau penindakan justisial itu meliputi penyelidikan, penyidikan, kemudian pemeriksaan dan pemanggilan ya, termasuk pelaksanaan. Dan penindakan justisial ini dilakukan oleh PPNS ya. Nah, ini kadang-kadang muncul juga nih di contoh-contoh soal SKB ya. Siapakah yang berhak melakukan penindakan justisial? Baik, kemudian yang kedua, yang berhak menandatangani surat panggilan sesuai Permen nomor 54 tahun 2011 pada prinsipnya adalah, nah, di sini pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP Jones ya. PPNS Satpol PP. Nah, dalam hal misalnya kepala Satpol PP-nya adalah PPNS ya, maka dialah yang paling berhak menandatangani surat panggilan. Tapi jika kepala Satpol PP-nya bukan seorang PPNS, maka dia menunjuk anggotanya yang merupakan PPNS untuk menandatangani surat panggilan sesuai Permendagri ini gitu ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke SOP-nya lagi, surat panggilan. Ini ya, yang berwenang pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP ya. Jadi kalau misalkan pimpinannya atau kepalanya ini adalah penyidik, maka dialah yang menandatangani kan. Tapi kalau ternyata bukan, maka anggotanya disuruh kan, yang PPNS maksudnya. Kok banyak nyamuk ya Jones? Kaki saya digigitin nyamuk mulu. Oke, lanjut nomor. Berarti ini jawabannya apa tadi? Ini jawabannya diapain ya? Ini ya.
Diicoin aja ya. Ini jawabannya PPNS Satpol PP. Ya, oke, nomor 53. Bentuk dan metode dalam rangka pembinaan Trantibumas secara umum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu, nah ini kalau bicara bentuk dan metode ya, ini sepertinya formal dan informal Jones ya. Dari sisi metodenya dilakukan secara formal dan informal. Dari sisi sasarannya ya, itu bisa perorangan, sasarannya bisa juga kelompok ya. Nah ini kalau formal ini bisa ke perorangan, bisa ke kelompok gitu ya. Terus caranya juga bisa preventif dan represif ya. Preventif ini pencegahan, represif ini ya langsung penindakan gitu ya. Itu. Coba sekarang kita masuk ke SOP-nya ya. Formal. Ini ya. Bentuk dan metode nih ya, jelas dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara. Cara namanya ya, cara formal dan informal. Nah, formal sendiri sasarannya ada dua, baik itu sasaran perorangan maupun sasaran kelompok. Yang informal banyak ya, bisa melalui memanfaatkan sarana dan fasilitas umum ya, media massa, pembinaan pada tingkat RT RW, tatap muka. Nah ini banyak sekali, termasuk misalkan kalian itu seorang Satpol PP nanti ya sebaiknya kalian juga menjadi pengurus RT RW ya, biar kalian juga bisa melaksanakan pembinaan secara informal Jones ya. Oke. Berarti ini jawabannya adalah formal dan informal. Lanjut nomor 54. Dalam melaksanakan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, yes, pengampu perda dibantu kepolisian atau Korwas PPNS, yes, kejaksaan dan pengadilan ya, lengkap ya. Jadi ini kebetulan aja paling lengkap ya, bukan berarti jawaban di sini semuanya yang paling lengkap yang betul ya, bukan ya. Ini kebetulan paling panjang, paling lengkap ya inilah ya. Jadi kalau ini kurang dan Pak RT bukan ya, Pak RT bukan, Dishub juga bukan ya. Nah, ini coba kita lihat ke referensinya ya. Tim terpadu. Coba. Tim ya. Tim terpadu. Ini ya. Yang terdiri dari Satpol PP, pengampu perda dengan dibantu kepolisian dalam kurung Korwas PPNS, kejaksaan dan pengadilan ya. Ini kalau dalam pelaksanaan penegakan perda ya, berupa sidang di tempat ya, melakukan pemberkasan dan seterusnya ya. Silakan kalian baca lagi lebih detail di rumah. Lanjut nomor berapa tadi? 55 ya. Dalam hal PPNS adalah kepala Satpol PP, maka yang berhak melakukan penandatanganan surat panggilan adalah, tadi sudah kita bahas ya, yaitu ya beliau kepala Satpol PP ya, karena beliau sudah sebagai PPNS. Tapi kalau beliau tidak seorang PPNS, maka anggotanya lah yang seorang PPNS yang beliau tunjuk gitu ya. Nomor 56, persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli adalah, nah ini ya, persyaratan penting, apakah A, setiap petugas harus memiliki kewibawaan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa bertanggung jawab, berani mengambil risiko, tegas dan optimis, pantang menyerah, ulet dan tegas. Sepertinya betul semua Jones ya. Bagus-bagus nih kalimatnya nih. Ya. Apakah yang paling panjang? Soalnya jawabannya yang betul. Coba kita lihat ya. Persyaratan penting yang harus dimiliki setiap petugas patroli ya. Petugas patroli. Nah ini ya. Setiap petugas patroli harus memiliki kewibawaan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Setiap tugas harus memahami tugas pokoknya. Petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain ulet, tahan uji, memiliki sifat ingin tahu, memiliki pengetahuan dan seterusnya ya. Silakan kalian baca. Nah, jadi kalau kita merujuk ke sini, maka jawaban yang tepat adalah ini sifatnya tekstual banget ya Jones, textbook banget soal ini. Jadi ya
kita pilih jawaban yang paling sesuai dengan yang ada di sini ya. Yaitu setiap petugas harus memiliki kewibawaan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab ya. Jawabannya adalah alfa. Nomor 57, petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain kecuali, nah ini tadi barusan sudah kita bahas, ulet dan tahan uji, memiliki sifat ingin tahu, menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah, berani dan tegas. Ini sepertinya betul semua, ya kalimatnya bagus-bagus semua, tidak ada yang nyeleneh. Tapi kalau kita lihat ke referensinya, maka yang paling tepat adalah, yang tidak tepat adalah yang berani dan tegas ya. Berani dan tegas tidak ada di referensi ini. Maka itulah yang dikecualikan ya. Jawabannya adalah delta. Nomor 58 ya. Sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan koordinasi dengan kecuali ya. Saya kira ini jelas ya, nanti sambil dibaca lagi di referensinya. Nanti koordinasinya dengan siapa? Dengan alat negara, dengan instansi terkait, dengan PPNS, dengan kecamatan dan kelurahan desa ya. Kalau masyarakat tidak ya, ketentuannya masyarakat tidak ya, tapi ya bisa juga sih ke tokoh masyarakat. Tapi setidaknya di SOP ini ya minimal berarti ya, minimal ya alat negara, instansi terkait, PPNS dan kecamatan dan kelurahan desa ya. Koordinasi. Panjangan O-nya Jones. Ini ya. Ini operasi penyelenggaraan Trantibum ya. Satpol PP dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain alat negara, instansi terkait, PPNS, kecamatan dan kelurahan desa ya. Betul ya? Berarti kecuali adalah masyarakat ya. Oke. Nomor 59, metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara ya. Sepertinya tadi sudah kita bahas ya. Kenapa mengulang lagi soalnya ini? Formal dan informal Jones ya. Oke. Nomor 60, pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara, ini ya, dengan cara apa? Saya kira yang dimaksud adalah kendaraan ya. Bisa dengan sepeda motor, bisa juga dengan kendaraan mobil ya. Jadi alfa ya. Pengawalan dengan sepeda motor dan pengawalan dengan kendaraan mobil ya. Coba kita lihat. Pengawalan terhadap para pejabat. Ya, betul ya. Dengan cara pengawalan dengan sepeda motor dan pengawalan dengan kendaraan mobil ya. Nah, terus pelaksanaannya kalau sepeda motor seperti apa? Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Dan kalau dengan menggunakan mobil ya, itu seperti apa persiapannya, pelaksanaannya, dan pelaporannya. Silakan kalian baca secara lebih mendetail di rumah masing-masing ya. Oke, nomor 61. Prosedur bagi aparat polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas penegakan perda dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap perda, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Panjang amat. Kalimat ini tersebut merupakan definisi dari SOP ya, SOP Satpol PP ya Jones. Ya, sudah jelas ini. Standar Operational Procedure Satpol PP ya. Ini sepertinya adanya di batang tubuh ya, batang tubuh Permendagri nomor 54 tahun 2011 ya. Bukan di lampiran ya, tapi di sini ya. Pengertiannya. Ini ya. Standar Operational Procedure Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas penegakan perda, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap perda dan seterusnya ya. Silakan kalian baca lagi.
Ya, jadi jawabannya adalah delta SOP Satpol PP. Kemudian nomor 62, maksud dari diterbitkannya Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang Satpol PP adalah agar apa? Ya, kita kembali lagi ke permennya ya. Ya. Maksud ya SOP Satpol PP sebagai pedoman ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap perda, perkada, keputusan kepala daerah, serta menyelenggarakan Trantibum ya. Jadi ini masih mengacu ke PP 6 2010 ya. Jadi Linmasnya belum ada ya. Linmasnya belum ada, tapi perkada dan keputusan kepala daerahnya sudah ada ya. Walaupun di PP-nya, di rujukannya itu tidak disebutkan perkada dan keputusan kepala daerah ya, tapi nggak masalah. Jadi itu ya, untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap perda dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat lagi jawabannya, ya, pedoman Satpol PP ya, sebagai pedoman ya, dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan. Ya, lagi-lagi yang paling panjang ya. Oke, nomor 63. Dari adanya SOP Satpol PP terdapat dalam, gimana sih bacanya? Tujuan dari adanya SOP Satpol PP terdapat dalam Permendagri 54 pasal berapa? Pasal berapa ya? Ditanya pasal, John. Ya wis. Tujuan, mana tujuan? Oh ini ya. Bertujuan. Nah, SOP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Pol PP dalam penegakan perda dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah pasal 3. Ya. Ya, mudah-mudahan soal seperti ini nggak keluar, Jones ya. Soal ditanya pasal. Siapa nih? Sebentar ya, Jones. Ada telepon. Pak RT Jones. Bentar Pak RT ya. Lagi ada pembahasan soal sedikit. Baik, nomor 64. SOP Satpol PP meliputi kecuali SOP ya. Nah, ini sudah jelas ya. Pertama penegakan perda ya. Kemudian apa lagi? Trantibum ya. Trantibumnya nggak ada, Jones ya. Trantibum, kemudian pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, kemudian pelaksanaan tempat-tempat penting, dan terakhir patroli ya. Kalau penangkapan ini nggak ada nih. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ya, perda. Pertama perda. Kedua Trantibum ya. Ketiga unjuk rasa dan kerusuhan massa. Keempat pengawalan pejabat-pejabat atau orang penting ya. Ya. Ya berarti bukan kita lah ya. Oke, kelima tempat-tempat penting, dan keenam operasional patroli ya. Jadi kalau kita kembali ke soalnya, maka yang kecuali adalah yang alfa ya. Silakan kalian baca lagi. Permen nomor 54 tahun 2011. Petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi ditetapkan oleh, nah ini kalau prinsipnya di ketentuannya, Juknis ditetapkan oleh kepala daerah ya. Kalau provinsi berarti oleh gubernur ya. Kalau kabupaten oleh bupati, kalau kota oleh wali kota ya. Ini ada di petunjuk teknis SOP ya. Di SOP Jones ya. Di SOP. Sini sepertinya. Petunjuk teknis. Enggak ya. Oh, di sini berarti. Petunjuk teknis. Nah, ya, di pasal 6. Petunjuk teknis SOP ditetapkan oleh gubernur ya provinsi, kalau kabupaten kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota ya. Baik, lanjut. Nomor 66, pendanaan SOP Satpol PP provinsi berasal dari tentu saja APBD, karena ini masuk ke menjadi urusan konkuren ya, yang konkuren pemerintah daerah ya, maka pendanaannya berasal dari APBD. Nah, kalau provinsi berarti dengan APBD provinsi, kalau kabupaten dengan APBD kabupaten, kalau kota dengan APBD
kota. Nomor 67, Permendagri nomor 54 tahun 2011 ditetapkan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau yang ditanya hari proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal berapa ya? Tahu semua gitu ya. 17 Agustus tahun 45. Tapi kalau Permendagri nomor 54 ditetapkan tanggal berapa? Ya udah kita ke sini aja soalnya ya. Kita ke soalnya Jones ya. Luar biasa pertanyaan ini. Ditetapkan tanggal 10 November. Oh Jones, Hari Pahlawan Jones ya. Jadi ditetapkan tanggal 10 November 2011 ya. Ya Allah ini kucing. Ya, tanggal 10 November 2011 ya. Oke, jawabannya adalah Delta Jones ya. Baik. Lanjut nomor 68, penindakan terhadap pelanggaran perda secara preventif non justisial dengan memberikan surat teguran kedua. Dalam surat teguran kedua tersebut diberikan tenggat waktu berapa hari kah? Dalam surat kedua tersebut diberikan tenggat waktu berapa hari kah? Oke. Ya, berapa hari Jones? 3 hari ya. Jadi kalau kita merujuk ke SOP ya, SOP preventif non justisial ya. Surat teguran pertama 7 hari, teguran kedua 3 hari, teguran ketiga 3 hari ya. Jadi jawabannya adalah E. Bisa kita lihat di sini. Ya. Surat teguran ya. Ada di SOP ya. Ini ya. Pertama ini non justisial ya, preventif non justisial ya. Pertama 7 hari, kedua 3 hari, dan ketiga 3 hari Jones ya. Jadi jawabannya adalah Eko 3 hari. Nomor 69. Pelaksanaan penegakan perda maupun perkada bisa dilakukan dengan penindakan non justisial dan penindakan justisial. Pada penindakan justisial ini dilakukan oleh gitu ya, nggak usah pakai pada lah. Penindakan justisial ini dilakukan oleh PPNS ya. Jadi yang berhak adalah PPNS. Nah, kalau kalian jadi Satpol PP belum jadi PPNS, maka kalian tidak berhak melakukan operasi justisi ya, atau penindakan justisial Jones. Makanya berkinerjalah dengan baik, sering-sering ikut diklat atau pelatihan, dan tingkatkanlah karir kalian sehingga menjadi PPNS ya, penyidik PNS ya. Oke. Lanjut. Nomor ke referensinya dulu ya. Ini referensinya juga ada di SOP ya. Ini ya, penindakan justisial dilakukan oleh PPNS ya. Jadi Satpol PP ini ketika nanti Satpol PP juga bisa ya, Pol PP menjadi PPNS. Yang penting sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, PPNS apabila membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat pula meminta bantuan kepada penyidik dari Polri ya. Dari Polri ya. Ketentuannya. Ya. Dalam hal tertentu, PPNS bisa membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat pula meminta bantuan dari penyelidik Polri ya. Oke, jawabannya adalah, tapi kok penyidik ya Jones ya? Penyelidik ini harusnya, bukan penyidik ini. Ya. Kan masih dalam kegiatan penyelidikan. Nah, ini kan dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat pula meminta bantuan penyelidik ya. Jadi soalnya kurang tepat ya. Mestinya ini penyelidik ya dari Polri Jones. Ya. Oke. Petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi diatur dalam, ditanya lagi pasal Jones ya. Pasal berapa nih Jones? Ada yang tahu nggak? Juknis, ini tadi Juknis itu ditetapkan oleh kepala daerah ya. Nah, coba kita lihat. Berarti Permendagri nomor 26 tahun 54 ya. SOP ya, kayaknya pasal berapa nih sini? Allah, ini kucing. Tunggu aja. Petunjuk teknis. Pasal 6 Jones ya. Pasal 6. Oke. Ditanya lagi pasalnya, pasal 6. Lanjut nomor 72. Dengan berlakunya Permendagri nomor 54 tahun 2011, maka Permendagri tahun 2005 tidak berlaku lagi. Tanggal berapakah penetapan Permendagri nomor 54 tersebut ya? Tadi tanya pasal, sekarang tanya tanggal Jones ya. Tadi kayaknya udah tanggal ini kan, tanggal Hari Pahlawan toh.
Iya, Hari Pahlawan ya. Nomor 67 ya. Iya, ini Hari Pahlawan tanggal 10 November 2011 ya. Nomor 73, pendanaan anggaran SOP Satpol PP Kabupaten Kota dibebankan kepada APBD ya. APBD Kabupaten ya. Tapi di sini APBD doang, oke nggak masalah. Oke, nomor 74. Dalam penyelenggaraan penegakan perda ya, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada siapa nih? Ini merujuk kemana nih Jones? Oh ini ya, merujuk ke Permendagri 17 tahun 2019. Ya, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada siapa? Kecuali ya. Sekarang coba kita lihat dulu Permendagrinya ya. Apa tadi? Penghargaan ya. Penghargaan. Ini ya. Dalam penyelenggaraan penegakan perda, perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada gubernur dan bupati wali kota, Satpol PP provinsi dan kabupaten kota, Pol PP provinsi kabupaten kota ya. Jadi kepada kepala daerahnya, juga kepada organisasi Satpol PP-nya, baik itu provinsi, kabupaten kota, juga kepada orangnya, Pol PP-nya ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini ketentuannya Perda Perkada Trantibum Linmas, berarti sudah mengacu ke ya yang terbaru ya, ini Permendagri nomor 17 2019, berarti sudah mengacu ke PP nomor 16 ya, tahun 2018 ya. Ya, oke. Jadi kecuali siapa? Kecuali sekretaris daerah ya, tidak ya. Baik, nomor 75, yang bukan merupakan pembinaan teknis operasional kepada Pol PP dalam penegakan perda dan perkada penyelenggaraan Trantibum ketentraman masyarakat adalah ya, siapa? Apa ya? Pembinaan teknisnya ini salah satu kewajiban kepala daerah adalah melakukan pembinaan teknis operasional ya kepada Pol PP, berarti meliputi koordinasi Satpol PP ya, pembinaan etika profesi, manajemen penegakan perda dan perkada, dan peningkatan kapasitas kelembagaan ya kalau nggak salah ya. Jadi ini seharusnya pertanyaannya adalah kecuali Jones ya, adalah kecuali ya. Ya nggak? Betul ya? Coba kita lihat. Ya. Pemda wajib ya melakukan pembinaan teknis operasional ya. Pemda ya, bukan kepala daerah tapi pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini kepala daerah dan jajarannya sebetulnya. Ya. Nah, pembinaan teknis operasional ini meliputi mana tadi? Pembinaan etika profesi, koordinasi Satpol PP, pengembangan dan pengetahuan dan keterampilan, manajemen penegakan perda perkada, peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP, dan peningkatan kapasitas kelembagaannya. Jadi yang kecuali adalah menyusun APBD ya. Baik, nomor 76. Penghargaan yang diberikan dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkada Trantibum berupa, kalau uang sih enggak ya. Uang itu enggak. Ya. Uang itu enggak, berarti yang A dan D ini salah. Kalau piagam kenaikan pangkat ini sepertinya piagam dan plakat Jones ya. Ya, coba kita lihat. Mana dia? Nah ini ya. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa piagam dan plakat Jones ya. Oke, nggak masalah lah ya. Ya. Piagam dan plakat, ya nggak tahu deh dia bisa di sekolahin apa enggak itu piagam. Baik, nomor 77. Uang lagi, uang enggak ya. Nomor 77. Pemberian penghargaan penyelenggaraan Trantibum dapat diberikan pada waktu kecuali, nah ini istilahnya kita bicara momen Jones ya. Biasa kalau penghargaan itu diberikan pada saat momen-momen tertentu ya. Nah, ini banyak nih ya momen. Bisa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional,
hari jadi daerah, hari ulang tahun Satpol PP, dan kegiatan lain yang ditetapkan. Nah, jadi kalau kita ke sini ya, HUT oke, hari jadi daerah oke, hari besar kecuali ya hari kesadaran nasional nggak ada, Jones. Ada nggak? Nggak ada kesadaran nasional. Hari otonomi daerah nggak ada ya. Patroli nggak ada juga. HUT RI ada. Hari ulang tahun, hari jadi daerah ada. Lalu terus jawabannya apa, Jones? Kecualinya ada 3 nih. A, B, dan C ya. Kecuali hari kesadaran nasional, kecuali hari otonomi daerah, kecuali patroli ya. Karena dia nggak ada di sini ya. Ya nggak, Jones? Coba nanti kalian baca ya. Jangan sampai ternyata saya yang salah baca. Jadi kalau salah tolong dikoreksi ya. Oke, baik, nomor 78. Pemberian penghargaan kepada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didasarkan pada aspek apa nih? Aspek ya. Didasarkan pada aspek. Dasarkan. Ini ya, pasal berapa? Pasal 20 ayat 4. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan HAM, kinerja, disiplin, dan integritas ya. Berarti yang A ya, HAM, bukan realisasi anggaran, bukan kesesuaian RPJMD, bukan kedudukan jabatan, dan bukan pula kejumlah anggaran. Baik, nomor 79. Berikut merupakan tugas tim penilai pusat kecuali. Ini maksudnya tim penilai penghargaan ya, bukan tim penilai angka kredit, Jones ya. Karena kita masih mengacu ke ketentuan itu ya. Tugas tim penilai pusat kecuali ya. Coba kita lihat. Tim penilai pusat. Nah, ini dalam rangka, jadi maksudnya gini, Jones ya, di pasal 27 ini, dalam rangka pemberian penghargaan, Menteri dan Gubernur membentuk tim penilai. Nah, tim penilainya ini meliputi tim penilai pusat dan tim penilai provinsi. Nah, kalau tim penilai pusat, tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan provinsi ya. Koordinasi dengan provinsi, ini betul. Melakukan verifikasi, validasi, dan evaluasi data, betul. Melakukan penilaian tingkat provinsi, betul. Menyampaikan hasil penilaian, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan Satpol PP secara nasional ya. Berarti yang dikecualikan adalah menyampaikan hasil penilaian kepada gubernur ya melalui Sekda ya. Seharusnya menyampaikan hasil penilaian kepada menteri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan ya. Pasal 30. Baik. Dalam hal tim penilai provinsi tidak melaksanakan tugas, ya, maksudnya melakukan verifikasi, validasi, dan seterusnya, maka tim penilai pusat mengambil alih tugas dengan melakukan, ya. Jadi kalau si tim penilai provinsi tidak melaksanakan tugasnya, maka diambil alih oleh tim penilai pusat. Nah, tapi tim penilai pusat juga harus berkoordinasi dengan provinsi ya. Ya, istilahnya koordinasi lah bahwa ya wis, kalau kamu nggak bisa ngerjain tugas, saya yang kerjain gitu ya, saya ambil alih gitu. Jadi melakukan koordinasi dengan provinsi ya. 81. Bupati Wali Kota melalui Sekda menyampaikan usulan penerimaan penghargaan kepada Menteri. Dalam hal ini Mendagri ya, melalui siapa nih? Usulan penerima penghargaan ya. Usulan penerima. Nah, ini ya. Bupati Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen. Menyampaikan usulan kepada Gubernur dengan tembusan ke Menteri melalui Dirjen. Ini nggak melalui Sekda juga ya. Ya, jadi melalui Bupati melalui Sekda ya. Disampaikanlah usulan penerimaan itu kepada Gubernur. Nah, ya, berarti langsung nih Gubernur nih, tidak melalui Sekda provinsi lagi ya.
Langsung ke gubernur dengan tembusan kepada menteri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Kepada menteri nggak langsung, lewat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Ya, begitulah. Baik ya. Oke, melalui menteri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nomor 82. Pembobotan dan penilaian untuk Satpol PP dihitung berdasarkan perencanaan pelaksanaan kedisiplinan. Berapakah besar pembobotan berdasarkan pelaksanaan ya? Ini berapa bobotnya John? Lupa saya. 433 ya kalau nggak salah ya. 40 perencanaan, 30 pelaksanaan, kedisiplinan 30 ya. Berarti jawabannya adalah delta. Tapi coba kita lihat ya. Pembobotan. Ya, untuk untuk apa? Untuk Satpol PP ya. Karena di sini pasal 32 pembobotannya ada 3 untuk kepala daerah. Ya, kan tadi kan 3 ya penghargaan ya ke kepala daerahnya. Kemudian yang kedua untuk organisasi Satpol PP dan yang ketiga untuk orangnya, Pol PP-nya ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang untuk Satpol PP. Nah, ini perencanaan pelaksanaan kedisiplinan ya. Oh, salah John, saya bukan 433 tapi 343 ya. Mungkin mereka ingin mengejar ketertinggalan ya. Defisit goal, jadi harus dengan formasi 343, 30 bobot perencanaan, 40 pelaksanaan dan 30 kedisiplinan. Nah, yang ditanyakan apa? Pelaksanaan, berarti 40 Jones ya. Oke. Jawabannya kita koreksi yang Charlie. Pembentukan penilaian untuk Pol PP dihitung berdasarkan syarat umum dan syarat khusus. Berapakah besar pembobotan berdasarkan syarat khusus ya? Ini untuk Pol PP syarat umum 35% bobotnya dan syarat khusus 65% ya. Nah, yang ditanyakan adalah syarat khusus, berarti jawabannya adalah Bravo. Nomor 84 Jones, berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2019 pasal 6 ayat 1, perlengkapan penegakan perda dan perkada bertujuan untuk segera untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ya. Ya. Mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas ini juga saya kira betul, cuman karena ini sifatnya tekstual, sepertinya yang delta ya, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan perda dan perkada. Tapi coba kita lihat pasal 16. Ya. Nah, ini ya. Perlengkapan penegakan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan perda dan perkada. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta. Betul ya. Baik, nomor 85. Pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat pada hari Rabu adalah baiklah. Apa pakaian dinas Jones pada hari Rabu? Sekarang kita coba masuk lagi. Pakaian dinas. Ini ya. Ada di pasal 18 ayat 2. Silakan kalian baca, John. Silakan. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat ya, menggunakan pakaian dinas khusus Satgas 1 ya. Kalau Satgas 2-nya hari Jumat ya. Berarti yang Charlie ya jawabannya. Baik, lanjut ke 86. Berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2019 pasal 18 ayat 1, gubernur dan bupati wali kota sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan kecuali pasal 8 ayat 1 ya. Pasal 18 ayat 1 ya. Hari ulang tahun Satpol PP, yes. Hari besar nasional, yes. Rapat, yes. Apel besar, yes. Melaksanakan tugas pembinaan dan atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP ya. Berarti yang Eko diklat pelantikan tidak ya. Ini kecuali ya. Jawabannya adalah E. Baik, nomor 87. Perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan perda justisial merupakan perlengkapan
Gimana sih? Perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan perda justisial merupakan perlengkapan. Oke, coba kita bahas. Bukan di sini ya. Bukan. Perlengkapan perorangan, perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan perda justisial. Oh iya ya. Maksudnya gini Jones ya. Jadi perlengkapan perorangan, kemudian peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan perda justisial merupakan perlengkapan apa gitu ya? Merupakan perlengkapan penegakan perda dan perkada ya. Berarti jawabannya adalah delta. Oke. Pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat menggunakan PDA pada hari sepertinya tadi sudah ditanyakan Jones ya. Hari Rabu ini ya. Di lingkungan Direktorat Pol PP hari Rabu adalah Satgas ya. Pakaian dinas Satgas I. Yang ditanya sekarang PDH. Yang ditanya adalah hari apa ya? Kalau PDH mana tadi? Kalau PDH ya, itu pada hari Senin dan Selasa Jones ya. Senin dan Selasa, berarti jawabannya adalah Charlie. Lanjut nomor 89 ya. Ini masuk ke soal apa nih ya? Permendagri 60 tahun 2012 dan Permen nomor 40 tahun 2011 ya. Permen 60 itu tentang mana dia? Ini ya, tentang pedoman penetapan jumlah Pol PP. Sementara yang Permen 40 tahun 2011 ya, tentang saat pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP. Baik. Nomor 89. Pada peraturan pemerintah dan gimana sih? Pada peraturan pemerintah dalam negeri. Ini maksudnya pada peraturan Menteri Dalam Negeri John ya, Permendagri nomor 40. Ini banyak yang typo nih soal ini ya. Banyak sekali yang typo, mudah-mudahan tidak seperti inilah nanti soal yang akan keluar ya. Maksudnya tidak banyak yang typo sehingga membingungkan kita sebagai peserta seleksi ya. Oke, pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2011 pada pasal 4 ayat 1 huruf G meliputi kecuali. Pasal 4 ayat 1 ya. Ya, meliputi huruf G. Pasal 4 ayat 1 huruf G meliputi kecuali. Maksudnya gimana, John? Permen nomor 40 ya. Ini nomor berapa sih? Benar kan? Permen nomor 40 tahun 2011 ya kan. Pada pasal 4 ayat 1 huruf G. Oke, pasal 4 ayat 1 ya, huruf G. Ayat 1 ini bicara fungsi Satpol PP ya. Pelaksanaan tugas lainnya yang G kan. Kecuali oke, berarti maksudnya adalah bukan huruf G ya. Maksudnya adalah pasal 4 ayat 1 Jones. Ini membingungkan soalnya ya. Kalau pasal 4 ayat 1 ya penyusunan program pelaksanaan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Trantibum, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum, dan terakhir pelaksanaan tugas lainnya. Ya. Jadi kalau di sini kecuali yang A betul. Yang B pelaksanaan pengamanan penerimaan aset ya, ini salah.
Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum. Tadi mana? Ada nggak? Pemilihan umum. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Membantu pengamanan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum pada daerah ya. Ya. Coba kita bandingkan ya. Kayaknya ini nggak ada ini ya. Ya ini soal ini bonus lah ya. Ini nggak jelas soal ini. Kita lanjut aja lah ke nomor 90 Jones ya. 90. Lompat pula. Kepala Satuan, Seksi Satuan Limas, bidang penegakan. Oh nggak kelihatan kalian begini nanti ya. Ya wes digedein lagi Jones. Kepala Satuan, Seksi Satuan Limas, ya bidang penegakan perundangan daerah, bidang ketertiban umum dan seterusnya. Ya. Ini kok 90 ini maksudnya gini Jones. Bener gak sih? Terserah lah ya. Dari pernyataan di atas, yang manakah termasuk dalam susunan organisasi Satpol PP Provinsi? Nah, kalau ngelihat susunan organisasi ya, berarti kita ke mana nih? Ini ya, susunan organisasi masih. Oke. Susunan organisasi Jones. Pasal 5. Ayat 1 itu provinsi. Ini yang ditanya kenapa? Provinsi ya, betul ya. Maka kepala satuan ya. Kepala satuan oke. Ya. Ya. Satu oke ya. Kepala satuan ya. Kemudian apa lagi? Seksi Satuan Linmas. Ada nggak? Seksi Satuan Linmas. Tidak ada ya. Oh ada John. Seksi Satuan Linmas ya. 2 oke. 2 oke. 3. Bidang penegakan perundangan daerah. Bidang penegakan perundang-undangan daerah ya. Harusnya sih bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ya. 3 ada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ada 1 2 3 4 ya. Kemudian bidang sumber daya aparatur ada 1 2 3 4 5. Subbagian keuangan dan kepegawaian ada ya. 6. Bidang perlindungan masyarakat ada, dan 8 kelompok jabatan fungsional ada. Ada semua Jones ya. Ya wis, berarti jawabannya adalah E. Semuanya masuk ya. Nomor 90 ya. Nah, sekarang yang bagian sekretariat Jones ya, kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Tapi nggak kebaca ya. Ya, mudah-mudahan kebaca lah ya. Kelihatan dan terbaca. Oke, bagian sekretariat Jones. Bagian sekretariat itu terdiri dari subbagian program, subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian ya. Program yes, organisasi tidak, bina kompetensi tidak, subbagian fungsional tidak, subbagian penyidik tidak. Berarti yang benar adalah A, subbagian program. Susunan organisasi Pol PP, kabupaten kota tipe B. Kota ada tipe-tipenya rupanya Jones ya. Ini tipe A. Ini tipe B. Nah, tipe B ini ya terdiri dari kepala satuan. Oke. Dari sini deh ya. Seksi Satuan Linmas ada nggak? Seksi Linmas ada ya. Seksi Linmas. Tapi nggak ada satuannya di sini Jones. Ya wis kita lewat dulu. Seksi pengembangan kapasitas ada. Bidang sumber daya aparatur. Bidang nggak ada ya. Seksi bina potensi tidak ada. Seksi pelatihan dasar nggak ada. Jadi antara A dan B. A itu seksi Satuan Linmas ya. Sementara adanya seksi perlindungan masyarakat. Sementara yang B seksi perlindungan masyarakat, seksi pengembangan kapasitas. Ini sudah sama nih redaksinya ya. Berarti karena yang A itu tidak kurang tepat redaksinya ya, harusnya seksi perlindungan masyarakat ya, bukan nggak ada satuannya ya. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Bravo ya, seksi pengembangan kapasitas. Baik, lanjut nomor 95. Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP provinsi terdiri atas kecuali ya.
Kecuali apa nih? Indikator pada kriteria teknis ya. Kok di sini? Ini ya. Kriteria teknis. Nggak ada Jones ya. Sepertinya di mungkin ya. Kriteria teknis. Nah, ada di sini Jones. Nah, kalau apa tadi yang ditanyakan? Kriteria teknis jumlah Pol PP provinsi. Jumlah Pol PP provinsi ya. Apa ini? Kalau ini kan umum. Yang pasal 5 ini kriteria umum ya. Baik itu untuk Pol PP provinsi maupun kabupaten kota. Kalau yang teknis itu dibagi masing-masing antara provinsi dan kota dan kabupaten kota. Yang provinsi itu ada pasal 6 ya. Jumlah peraturan kepala daerah. Oke, yes. Jumlah perda, yes. Jumlah kecamatan tidak ada. Kondisi geografis ada. Jumlah kabupaten kota ada. Berarti yang kecuali adalah jumlah kecamatan ya. Nomor 96, penetapan jumlah Pol PP provinsi dan kabupaten kota oleh gubernur dan bupati wali kota berdasarkan Permen nomor 60 tahun 2012, yaitu berdasarkan kriteria. Itu tadi ya, umum dan khusus ya. Ya enggak? Umum dan teknis ya. Bukan khusus, teknis ya. Ini ya. Umum dan teknis. D. Baik, perhatikan item berikut ya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan seterusnya. Indikator kriteria umum ya. Nah, tadi umum sudah kita singgung. Umum itu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dan rasio belanja aparatur ya. Jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dan rasio belanja aparatur ya. Jadi 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, 5 ya. Kok 5? Sorry. Salah. 1, 2, 3, 4 ya. Kondisi geografis ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4 Jones. Nomor 98. Satuan kelompok Satpol PP provinsi dan kabupaten kota dalam melaksanakan tugas salah satunya yaitu regu. Yang terdiri dari berapa orang? Regu ya. Regu berapa orang? Baik. Jadi di pasal 13 ini ternyata ada regu, ada peleton, ada kompi, dan batalion ya. Jadi semi militer lah kira-kira Jones ya. Ada regu, peleton, kompi, dan batalion. Nah, yang regu ini di sini disebutkan terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang ya. Kalau peleton terdiri dari 2 sampai 3 regu, satu kompi bisa 2 sampai 3 peleton, dan satu batalion bisa 2 sampai 3 kompi ya. Jadi regu 11 orang. 9 sampai 11 ya. Jawabannya adalah yang delta. Oke, nomor 99. Bidang perlindungan masyarakat dalam susunan organisasi Satpol PP provinsi terdiri atas. Oke, bidang perlindungan masyarakat ya. Mana tadi? Bidang berarti bukan ke sini, kita kembali lagi ke permen berapa tadi yang tentang susunan? Ini ya. Permen nomor 40 tahun 2011 ya. Mana tadi? Provinsi bidang perlindungan masyarakat terdiri atas seksi satuan linmas dan seleksi bina potensi masyarakat John ya. Jawabannya adalah alfa. Terakhir nomor 100 ya. 100. Satpol PP di tingkat kabupaten kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai satuan Satpol PP tipe ya. Jadi tadi ada 2 tipe A dan tipe B. Kalau yang A itu yang berkedudukan di ibu kota provinsi ya. Jadi jawabannya adalah Eko tipe A. Ya, coba kita lihat ya. Oke. Pasal 9 John ya. Satpol PP di tingkat kabupaten kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP tipe A. Baik.
Ya, saya kira demikian ya 100 soal ya, 50 soal yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan, wawasan atau insight buat kalian khususnya dalam menghadapi SKB CPNS 2021 untuk formasi Satpol PP. Ya. Jika ada koreksi mohon disampaikan di kolom komentar dan disertai dengan alasan yang argumentatif biar teman-teman semua juga bisa mendapatkan jawaban yang lebih tepat gitu ya. Ya. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil lolos mendapat peringkat yang tinggi ya. Tinggal nunggu penugasan dari ujian SKB dan saya ucapkan juga semangat ya kepada teman-teman yang belum beruntung ya, belum beruntung, silakan terus berjuang dalam menghadapi soal-soal CPNS di tahun depan ya, insya Allah. Dan untuk teman-teman yang masih menunggu jadwal, menunggu giliran SKB, silakan belajar terus latihan-latihan soal. Dan terakhir ingat sekali dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.